Adu kekuatan NATO dan Vladimir Putin. NATO akui dibackingi 19 negara dan punya power hancurkan Rusia. NATO menuliskan pesan pada Presiden Rusia Vladimir Putin dan menunjukkan kekuatan Eropa. Ia menjelaskan bahwa kini tentara dari setidaknya 19 negara telah bergabung dan melakukan latihan militer untuk menyerang Rusia. Juru bicara Rusia juga menegaskan Rusia tidak akan pernah takut dengan NATO dan Amerika Serikat. Juru bicara Rusia mengatakan bahwa NATO tidak lebih dari pecundang yang hanya bisa mengancam dan main keroyokan. Dikutip dari Daily Mail, latihan Swift 22 di Makedonia Utara ini setidaknya melibatkan 4.500 tentara dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Italia, hingga negara sekutu lainnya. Latihan militer kumpulan tentara dari 19 negara ini dilatar belakangi agresi Rusia pada barat. Tak hanya itu, ada pula latihan militer serupa di 5 lokasi di Eropa dan menunjukkan bahwa Finlandia juga akan bergabung. Swift Response ini melibatkan tim terjun parasut, serangan udara dengan helikopter dan pasukan terjun payung Prancis. Ada pula seorang warga Italia dengan rantai komando Inggris. Latihan landak juga berlangsung di perbatasan Estonia, Latvia bulan ini dengan menampilkan 18.000 tentara NATO dalam latihan militer terbesar di Estonia yang berlangsung setiap 4 tahun. Finlandia mengumumkan niatnya untuk memulai proses aplikasi formal untuk bergabung dengan Pakta Militer. Lebih dari 2 kali lipat kehadiran NATO di perbatasan Rusia dari 754 mil menjadi 1.584 mil. Selama 10 hari terakhir, tentara dari Albania, Prancis, Yunani, Italia, Makedonia Utara, Montenegro, Inggris, dan Amerika Serikat telah mengambil bagian dalam latihan di Makedonia Utara. Tujuan latihan ini yakni untuk menunjukkan kemampuan operasi tempur darat yang besar untuk negara anggota dan sekutu. Rusia tak terima 3 syarat Amerika Serikat untuk ke meja perundingan. Hingga kini Rusia belum menunjukkan tanda-tanda akan menghentikan invasinya ke Ukraina. Bahkan negara pimpinan Vladimir Putin ini tampaknya akan terus melakukan penyerangan ke Ukraina. Terkait hal ini, Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat, Anatoly Antonov, mengungkapkan bahwa Amerika Serikat ternyata telah memberi syarat negosiasi ke Presiden Rusia Vladimir Putin. Antonov mengungkapkan pemberian persyaratan tersebut dilakukan secara rahasia. Negosiasi itu dilakukan agar Rusia menghentikan penyerangan ke Ukraina. Hal itu diungkapkan Antonov saat berbicara di stasiun TV pemerintah Rusia. Amerika telah mendorong kami untuk melakukan negosiasi, tetapi dengan beberapa kondisi, ujar Antonov dilansir dari media Inggris Daily Mail. Ia pun menegaskan akan mengungkapkan 3 persyaratan yang diminta oleh Amerika Serikat. Pertama, untuk menghentikan aksi militer sebagai bagian dari operasi militer khusus, tuturnya. Kedua, memindahkan tentara kami kembali ke tempatnya sebelum penyerangan 24 Februari dilakukan. Ketiga, untuk bertobat atas apa yang kami lakukan, tambah Antonov. Namun Antonov menegaskan bahwa pihaknya dengan tegas tak akan begitu saja meluluskan persyaratan Amerika Serikat. Tentu kami mengatakan dengan tegas dan jelas, kami sangat yakin akan hal ini. Setidaknya diplomat Rusia yang bekerja di sini tak akan menyerah seperti itu. Tidak pernah. Kami sangat yakin dan akan lebih sulit untuk bekerja tanpa kepastian ini. Bahkan, semua tugas yang ditetapkan panglima tertinggi akan selesai sepenuhnya. Kami tak akan menyerah dan tak akan mundur, lanjut Antonov. Namun dengan mengatakan setidaknya diplomat Rusia yang bekerja di sini menjadi sinyal adanya pihak lain di pemerintah Rusia tidak yakin dengan pesan tak menyerah. Antonov sendiri kemudian memperingatkan bahwa usaha Barat mempersenjatai Ukraina akan memicu perang nuklir. Situasi saat ini sangat berbahaya. Amerika Serikat telah tenggelam begitu dalam pada konflik dengan konsekuensi yang tak bisa diprediksi terkait hubungan 2 kekuatan nuklir, ucapnya.